Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Pada siang hari ini kita sama-sama telah menyaksikan kegiatan penyalaan secara serentak yang saat ini dilakukan di rumah Bapak Marlan ya, di daerah Air Mesu ya, Air Mesu di Pangkal Pinang ya. Dan alhamdulillah bahwa ini adalah kegiatan sebagai bentuk kepedulian dari seluruh keluarga besar PLN, khususnya wilayah Bangka Belitung, terhadap pihak-pihak yang masih belum beruntung dan belum bisa mendapatkan akses listrik. Sehingga pada kesempatan ini salah satu dari yang mendapatkan sambungan pasang listrik ini adalah Pak Marlan. Kami juga disaksikan juga oleh Bapak Kepala Desa, dan berharap bahwa kedepannya kita masih akan terus melanjutkan program-program peduli kepada masyarakat yang kurang mampu untuk mendapatkan pasokan listrik dari PLN. Dengan listrik PLN yang kini terpasang, kami bisa menikmati banyak kemudahan dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak kami dapat belajar dengan lebih baik karena memiliki lampu yang cukup terang. Di ruang belajar mereka kami juga bisa menggunakan alat-alat elektronik seperti kipas angin. Terima kasih PLN. Semoga bantuan ini dapat meningkatkan kualitas hidup keluarga kami. Saya sebagai kepala desa merasa sangat bersyukur atas bantuan yang diberikan PLN dalam program Light Up Dream, berbagi kebahagiaan Ramadan Mubarak. Dengan adanya program bantuan ini, kami melihat dampak positif yang sangat besar bagi masyarakat desa kami. Bukan hanya sekedar penerangan rumah tangga, tetapi juga terbukanya peluang baru dalam berbagai aspek kehidupan. Anak-anak dapat belajar dengan lebih baik di malam hari, usaha kecil dan menengah dapat berkembang dengan adanya aliran listrik yang stabil, dan kesejahteraan umum masyarakat meningkat seiring dengan adanya akses energi yang lebih baik. Terima kasih kepada pihak PLN atas bantuan atau supportnya dalam program Light Up Dream. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Sahabat PLN dan Bangka Pos teman-teman berada, tetap kuat puasanya. Di kesempatan hari ini kembali kita berjumpa untuk mendengarkan tausiah, yaitu kita akan membahas hadis yang berikutnya, yaitu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu maha baik dan dia tidak menerima kecuali yang baik saja. Nah, ini adalah dalil Allah Subhanahu wa taala maha baik dan dia tidak menerima kecuali yang baik. Berarti kalau kita sedekah dengan uang haram tidak diterima oleh Allah. Kalau kita umroh dengan uang haram Allah tidak terima. Kalau kita sedekah dari nipu orang tidak diterima. Kalau kita menafkahi anak istri kita dari yang haram Allah tidak terima. Karena Allah cuma menerima yang baik dan tidak menerima yang tidak baik. Ya. Kemudian kata Rasulullah SAW, beliau melanjutkan, wa innallaha amaral mu'minin bima amara bihil mursalin. Sesungguhnya Allah memerintahkan orang-orang beriman sebagaimana dia memerintahkan orang-orang mukmin. Apa itu perintahnya? Ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibat wa'malu salihan. Wahai Rasul, ya, makanlah yang baik-baik dan beramallah yang soleh. Nah, ini perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul agar disuruh makan makanan yang halal dan menjauhi makanan yang haram, karena tadi sebagaimana saya jelaskan pada pertemuan yang lalu, makanan yang halal itu membantu kita beramal soleh, sementara makanan yang haram itu membuat kita susah beramal soleh. Makanya kalau kita sering dengar, kok anak itu bandel ya, anak itu nakal ya, oh wajarlah paknya juga kerjaannya begitu. Oh, kok bisa hubungannya bapaknya pekerjaannya tidak jelas seperti itu, anaknya bisa nakal, anaknya bermasalah. Karena bapaknya ngasih makanan yang haram kepada anaknya, sehingga anaknya pun sulit beramal soleh dan senangnya bandel. Ya, sering kita dengar kemudian dulu-dulu, oh orang itu anaknya susah sekali, nakal. Oh, bapaknya jelas kerjanya kayak gitu. Ya, maka akhirnya berdampak makanan haram itu kepada kualitas ibadah anaknya dan juga istrinya. Kemudian kata Rasulullah SAW, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibat ma razaqnakum. Wahai orang yang beriman, makanlah yang halal
dari apa yang Allah rezekikan kepada kalian. Nah, perintah ini sama. Para nabi disuruh makan makanan yang halal, begitu juga orang beriman disuruh untuk makanan yang halal dari apa yang Allah rezekikan. Maka jangan kita memilih makanan yang haram, pilih makanan yang halal. Kemudian, dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan penyebab apa dampak dari makanan yang haram itu. Di antaranya, di antara bahaya makanan yang haram itu tertulis dalam hadis ini. Kata Rasulullah SAW, "Tsumma dzakara rajul." Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan seorang laki-laki, yutilus safar. Dia dalam keadaan safar. Asha aghbaro yamuddu yadayhi ila sama. Dalam keadaan kusut karena sedang melakukan safar. Apalagi zaman dulu kalau safar itu naik onta, padang pasir, ya. Jadi penampilannya kusut, lusuh, asha aghbaro. Kemudian dia yamuddu yadayhi ila sama. Kemudian dia berdoa mengangkat tangan ke atas langit berdoa. Dia katakan, "Ya Rabbi, ya Rabbi, wahai Rabbku, Rabbuku, wahai Rabbku, wahai Rabbku." Tapi kata Rasulullah SAW, "Wa malbasuhu haram." Sementara makanannya, bajunya dari yang haram. Wa mat'amuhu haram, makanannya haram. Wa mashrabuhu haram, minumannya dari yang haram. Wa ghudhiya bil haram, dan juga dia gizinya tumbuh dari yang haram. Fa anna yustajabulah, maka bagaimana Allah mau mengabulkan doanya? Maka para ikhwah sekalian, ini adalah rahasia, Rasulullah SAW tidak mau mengabulkan, kata Rasulullah SAW, Allah tidak mau mengabulkan orang yang makan makanan yang haram. Tidak Allah kabulkan doanya. Dalam hadis ini Rasulullah SAW sebutkan, padahal laki-laki ini sudah mengambil sebab agar doanya dikabulkan. Pertama, yutilus safar, dia sedang safar. Orang yang sedang safar, ini doanya mustajab. Rasulullah SAW menjelaskan tentang di antara doa yang mustajab adalah orang yang sedang safar. Kemudian penampilannya acak-acakan, lusuh, kusut, dan Allah menyukai orang yang merendahkan diri kepadanya, sehingga sudah nampak bahwasanya ada sebab yang seharusnya doanya dikabulkan, yaitu penampilannya kusut. Kemudian apa lagi? Kemudian dia mengangkat tangannya ke atas langit, yamuddu yadayhi ilas sama. Dan kita bersama bahwasanya salah satu sebab doa itu dikabulkan adalah mengangkat tangan ke atas langit. Karena Allah berada di atas ars, kita berdoa mengangkat tangan ke atas langit Allah agar Allah menurunkan rahmatnya dan mengabulkan doa kita. Yamuddu yadayhi ilas sama. Kemudian dia mengatakan, "Ya Rabbi, ya Rabbi." Dia sudah mengambil sebab yang berikutnya, dia bertawasul dengan menyebut nama Allah, ya Rabb. Dan salah satu doa dikabulkan adalah ketika kita bertawasul dengan memanggil nama Allah. Misalnya kalau kita pingin rezeki, kita panggil ya Razzaq. Kalau kita misalnya pingin punya anak, ya Wahhab. Kalau kita pingin apa, kita panggil sesuai dengan apa nama-namanya. Dan orang ini sudah memanggil dengan nama yang sangat bagus, yaitu ya Rabbi, ya Rabbi. Ya, sehingga untuk menjadi sebab doanya dikabulkan sudah terpenuhi. Akan tetapi ada masalah. Kata Rasulullah SAW, bahwasanya makanannya haram, minumannya haram, kemudian Kemudian ghuzziya bil haram, dia tumbuh makanannya dikenyangkan dengan yang haram. Maka kata Rasulullah SAW, fa anna yustajabulah, maka bagaimana Allah mengabulkan doanya. Nah, inilah bahaya dari makanan yang haram. Maka jangan heran ada kita sering mungkin berdoa sudah macam-macam di bulan Ramadan nih, sebentar lagi mau malam Lailatul Qadar, katanya doa dikabulkan. Mana orang buka puasa doanya dikabulkan katanya. Tapi kok doaku tidak dikabulkan? Saya sudah umrah berkali-kali kok doaku tidak dikabulkan. Tanyakan, mungkin kamu suka mengerjakan yang haram. Mungkin kamu suka makan makanan yang haram sehingga Allah tidak mengabulkan doa kita. Maka waspada makanan haram. Selain makanan haram itu berbahaya, kata Rasulullah SAW, bahwasanya daging mana saja yang tumbuh dari makanan yang haram, fannaru aulabih, maka neraka lebih layak untuknya. Maka daging yang tumbuh dari makanan haram itu layak untuk masuk neraka. Maka kita harus hati-hati, pilihlah yang makanan yang halal agar kita tenang dan juga bermanfaat untuk anak istri kita. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.